Halo Sematan NTB. Pernah gak sih kamu merasa kesulitan mendapatkan informasi dari badan publik? Atau mungkin merasa ada informasi yang gak terpenuhi? Tenang, jangan panik. Di sini ada solusinya. Kami punya prosedur keren loh buat bantu kamu menyelesaikan sengketa informasi publik. Mulai dari pengajuan permohonan hingga putusan yang adil dan transparan. Semuanya dijamin praktis, cepat, dan profesional. Mau tahu lebih lanjut gimana caranya? Yuk simak langkah-langkah berikut ini. Setiap orang berhak atas informasi publik, baik itu perorangan, kelompok, orang, dan juga badan hukum. Hak ini dijamin oleh undang-undang. Tapi apa jadinya ya kalau kamu untuk mendapatkan informasi itu malah ditolak, gak ditanggapi, atau bahkan dikenai biaya yang gak masuk akal? Nah, disinilah peran Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat untuk membantu menyelesaikan sengketa informasi ini. Langkah pertama adalah kamu bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat. Setelah kamu memutuskan untuk mengajukan penyelesaian sengketa informasi, langkah berikutnya adalah mengisi formulir permohonan. Jangan khawatir, prosesnya mudah dan jelas kok. Pastikan kamu menyiapkan beberapa hal berikut ini. Langkah pertama yang gak boleh ketinggalan dalam pengajuan sengketa informasi adalah mengisi bagian identitas pemohon. Ini bagian yang simple, tapi penting banget loh, karena di sini kamu akan mencatat informasi dasar sebagai pemohon informasi atau pemohon sengketa. Jadi pertama-tama siapin nama lengkap kamu atau nama institusi kalau kamu mewakili organisasi. Yang kedua, alamat lengkap yang bisa dihubungi. Yang ketiga adalah nomor telepon yang aktif agar kita bisa gampang menghubungi kalau ada informasi yang penting. Kalau kamu punya email atau nomor fax juga bisa dicantumin. Gak perlu panik, semua ini untuk memastikan bahwa pengajuanmu diproses dengan lancar dan cepat. Dengan identitas yang jelas, kita bisa langsung bergerak ke tahap berikutnya. Setelah mengisi identitas, langkah berikutnya adalah mengisi uraian dasar pengajuan permohonan. Di sini, kamu tinggal menjelaskan dengan singkat dan jelas kenapa kamu mengajukan sengketa informasi. Misalnya, apakah permintaan informasi kamu tidak dipenuhi, atau mungkin ada penolakan dengan alasan yang tidak sesuai dengan aturan. Atau bisa juga karena informasi yang kamu minta tidak disediakan tepat waktu, atau bahkan dikenakan biaya yang tidak wajar. Apapun alasanmu, pastikan kamu tulis dengan jelas agar prosesnya bisa lebih cepat dan tepat. Selanjutnya, kamu wajib mengisi dan menuliskan hal-hal yang dimohonkan dalam formulir untuk diputuskan oleh Komisi Informasi. Ini adalah bagian yang sangat penting karena di sini kamu akan memberitahukan apa yang sebenarnya kamu harapkan dari proses penyelesaian sengketa ini. Ada beberapa hal yang bisa kamu ajukan, yaitu meminta Komisi Informasi untuk menyatakan bahwa informasi yang kamu minta adalah informasi terbuka yang harus diberikan kepada kamu. Yang kedua, meminta Komisi Informasi untuk menyatakan bahwa termohon salah. Termohon di sini adalah badan publik karena tidak menyediakan informasi secara berkala dan wajib untuk melakukannya. Jika termohon atau badan publik ini tidak menanggapi permohonan informasi, kamu bisa memintanya untuk menanggapi permohonanmu. Kalau kamu menanggapi permohonanmu gak sesuai dengan apa yang kamu minta, kamu bisa meminta mereka untuk menanggapi sesuai dengan permohonan yang kelima. Jika termohon tidak memenuhi permintaan informasi, kamu bisa memintanya untuk segera memenuhi permohonan kamu. Kalau ada biaya yang gak wajar, kamu bisa meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang lebih sesuai dan wajar. Nah, poin-poin ini penting banget loh, supaya prosesnya berjalan dengan sesuai harapan kamu. Jadi, pastikan kamu menuliskannya dengan jelas dan tepat ya. Kalau semua dokumen yang kamu ajukan sudah lengkap, kamu bakal masuk ke tahapan penting berikutnya, yaitu melengkapi dokumen permohonan yang masih kurang. Begitu semuanya siap dan gak ada yang tertinggal, permohonan kamu akan langsung diregistrasi oleh Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat, khususnya di bidang PSI atau penyelesaian sengketa informasi. Keren bukan?
Setelah registrasi selesai, kamu bakal terima akta registrasi yang menandakan kalau permohonan yang kamu ajukan sudah tercatat dengan resmi. Ini artinya proses penyelesaian sengketa informasi kamu sedang berjalan loh. Tapi kalau ada dokumen yang kurang lengkap, jangan khawatir. Komisi Informasi bakal segera kirimkan surat pemberitahuan untuk memberitahukan ketidaklengkapan dokumen kamu. Jadi, kamu punya kesempatan untuk melengkapinya. Namun, kalau dokumen tetap gak dilengkapi dalam waktu yang tidak ditentukan, sayangnya permohonan kamu gak bisa diregistrasi dan kamu bakal dapat akta permohonan tidak diregistrasi. Jadi, pastikan kamu melengkapi semua dokumen agar prosesnya gak terhambat ya. Jangan khawatir teman-teman, kalau dokumen kamu lengkap, semua bakalan lancar kok. Setelah kamu menerima akta registrasi, artinya permohonan kamu sudah terdaftar dengan resmi. Nah, sekarang waktunya untuk melangkah ke tahapan penting berikutnya, yaitu penetapan majelis yang akan menangani sengketa informasi kamu. Di sini, Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat akan menetapkan siapa saja yang akan menjadi majelis komisioner, mediator, dan juga panitera yang akan membantu proses penyelesaian sengketa ini. Mereka adalah tim yang akan memastikan semuanya berjalan dengan adil dan sesuai aturan. Setelah itu, giliran penetapan metode, tempat, agenda, dan jadwal sidang. Nah, di tahapan ini, kamu bakal tahu kapan dan di mana sidang bakal dilaksanakan, serta apa saja yang akan dibahas selama sidang. Nanti dijadwalkan dengan rapi agar proses berjalan dengan lancar dan efisien. Penting banget loh buat kamu siap di tahapan ini, karena semua ini adalah bagian dari perjalanan menuju penyelesaian sengketa yang jelas dan adil. Ketika kamu sampai di tahapan persidangan, langkah pertama yang akan kamu temui adalah pemeriksaan awal. Di sini, hal-hal mendasar akan diperiksa untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Ada beberapa hal yang akan diperiksa oleh Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat pada tahap ini. Yang pertama, kewenangan Komisi Informasi. Jadi, maksudnya, apakah Komisi Informasi ini berwenang menangani sengketa ini atau tidak ya? Yang kedua adalah kedudukan hukum pemohon atau kamu. Apakah kamu ini sebagai pemohon memiliki hak yang sah untuk mengajukan sengketa ini? Yang ketiga, kedudukan hukum termohon atau badan publik. Apakah pihak termohon ini berstatus sebagai lembaga yang wajib menyediakan informasi yang diminta? Yang keempat, batas waktu pengajuan. Apakah pemohon yang kamu ajukan ini dalam waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak? Jika di pemeriksaan awal ini semuanya memenuhi syarat, maka proses akan lanjut ke tahapan berikutnya dengan lancar. Namun, jika ada yang tidak memenuhi syarat, maka Komisi Informasi akan mengeluarkan putusan sela yang bisa mempengaruhi jalannya sengketa. Jadi, pastikan semuanya lengkap dan sesuai ya. Tahapan berikutnya, jika kamu berhasil memenuhi semua persyaratan di tahapan pemeriksaan awal, kamu akan memasuki tahapan selanjutnya yang sangat penting, yaitu mediasi. Apa sih mediasi itu? Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dimana pemohon atau bisa perorangan ataupun sekelompok orang dan juga badan hukum dan termohon, yang mana badan publik ini berusaha mencapai kesepakatan bersama dengan bantuan seseorang, yaitu mediator yang netral. Tujuan dari mediasi ini adalah mencari solusi damai tanpa harus melalui proses sidang yang panjang. Tahapan mediasi ini sangat penting sebelum masuk ke sidang adjudikasi, karena kalau kamu dan termohon bisa sepakat di sini, semuanya bisa selesai dengan cara yang lebih cepat dan juga damai. Nah, bagaimana sih jika mediasi itu gagal? Maka langkah berikutnya adalah memasuki sidang adjudikasi. Tapi, tahukah kamu, dalam beberapa kasus tertentu, sidang adjudikasi bisa langsung dilaksanakan tanpa melalui proses mediasi terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 135 ayat 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Komisi Informasi dapat langsung melakukan adjudikasi tanpa melalui mediasi apabila permohonan penyelesaian sengketa menyangkut penyalahgunaan wewenang atau adanya pelanggaran serius terhadap ketentuan undang-undang yang menyebabkan kerugian besar kepada pemohon. Jadi,
Kalau kasus kamu memenuhi kriteria ini, adjudikasi bisa dilakukan tanpa harus melalui proses mediasi terlebih dahulu. Nah, di sidang adjudikasi inilah yang akan kamu temui. Pada tahapan sidang adjudikasi ini akan dilangsungkan pertama pembacaan permohonan. Pembacaan permohonan ini akan dibacakan oleh hakim sebagaimana yang telah diajukan oleh pemohon. Yang kedua adalah jawaban dari termohon. Pada tahapan ini, termohon akan memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh pemohon. Yang ketiga, pengajuan bukti. Pada tahapan ini, pemohon dan termohon akan mengajukan bukti-bukti mereka yang dapat mendukung mereka masing-masing. Bukti-bukti tersebut dapat berupa dokumen, surat tertulis, dan juga keterangan. Yang keempat adalah tahapan kesimpulan. Setelah bukti-bukti yang diperiksa, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan akhir. Yang terakhir adalah putusan. Hakim akan memutuskan perkara berdasarkan bukti dan fakta yang ada di persidangan. Nah, sidang adjudikasi adalah proses yang serius loh. Karena di sini Komisi Informasi akan membuat keputusan resmi terkait sengketa informasi yang kamu ajukan. Maka dari itu, pastikan kamu siap dengan bukti dan argumen terbaikmu ya. Itulah perjalanan langkah penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat. Mulai dari pengajuan permohonan, kemudian ke tahapan mediasi, hingga sidang adjudikasi. Setiap langkah dirancang untuk memastikan hak kamu atas informasi publik terpenuhi dengan adil dan transparan. Proses ini mungkin terlihat panjang dan juga penuh tantangan, tapi ingat, informasi publik adalah hak kita bersama. Dengan melaluinya, kamu bukan hanya memperjuangkan hakmu sendiri, tapi juga membantu membangun budaya keterbukaan dan akuntabilitas di Indonesia. Jadi, jangan ragu untuk melangkah dan memastikan hakmu terpenuhi. Kalau ada masalah, Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat siap mendampingimu. Bersama kita, mewujudkan masyarakat yang lebih melek informasi. Nah, ini ke penjelasan singkat cara ngajuan sengketa. Munara pertanyaan, Dede sukan bekatuan lek kolom komentar.